Seorang penulis buku, Tiara Amarilis Kasih, dalam bukunya Korban Santet, dia menceritakan pengalamannya saat dia kena santet. Dia pernah datang ke seorang habib yang memiliki banyak sekali santri untuk diobati. Sama habib ini kemudian beliau diajak masuk ke ruangan, lalu dia itu disuruh tidur sambil berbaring dan dipegangi oleh santri-santrinya. Lalu sang habib ini memencet jempol kaki Tiana dengan kuat sehingga Tiana ini kesakitan lalu menjerit kesakitan. Mendengar jeritan kesakitan ini, si habib ini langsung mengira yang kesakitan itu adalah jinnya. Lalu mengatakan, "Ukhruj ya Allah, keluar hai jin, keluar hai jin, keluar hai jin." Makin keras tekanan pada kaki Tiana, makin keras pula Tiana menjerit, bukan karena ada jinnya, tapi karena dia kesakitan karena jeritan itu. Nah, sejak itulah Tiana kapok berobat dengan cara ruqyah. Karena apa? Karena ternyata hanya membuat tubuhnya sakit, tapi dia merasakan betul jin di tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Sahabat, inilah kesalahan masyarakat menganggap bahwa tokoh agama siapapun itu, habib, ustadz, kiai dan lain sebagainya sudah pasti menguasai atau memahami ilmu ruqyah. Padahal tidak semua ulama menguasai itu. Karena ini adalah cabang ilmu pengetahuan yang memang harus dipelajari secara khusus. Dan kadang yang terjadi adalah orang yang ahli ruqyah bisa jadi bukan orang yang ahli banget masalah agama, masalah fikih, masalah tauhid dan lain sebagainya. Dia bukan orang yang ahli banget agama, hanya sedikit paham tentang agama. Tapi kebetulan dia memang menekuninya, mendalaminya ilmu ruqyah. Begitupun ada orang yang paham banget ilmu agama, mulai dari nahwu sorob, mulai dari akidah, mulai dari fikih, mulai dari ilmu yang lain, tauhid dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mendalami ilmu ruqyah, sehingga dia itu tidak paham tentang ruqyah dan bagaimana caranya. Ini kesalahan masyarakat menganggap semua tokoh agama bisa ruqyah, padahal tidak. Kami dalam proses ruqyah yang pertama dilakukan adalah dengan mendiagnosa dulu, apakah betul ada tanda-tanda indikasi gangguan jin di tubuh pasien. Setelah kami tanyakan, kemudian barulah proses ruqyah. Proses ruqyahnya tidak ujuk-ujuk, tidak langsung menyakiti pasien, tidak. Bahkan kami sering tidak menyentuh pasien sama sekali. Yang pertama kami lakukan adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau betul ada gangguan jinnya, maka yang akan kepanasan adalah jinnya, bukan orangnya. Karena manusia, baik dia non-muslim maupun muslim, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentu tidak akan merasakan apa-apa. Paling yang merasakan tentram dan lain sebagainya kalau memang di hatinya ada keimanan. Tapi tidak mungkin merasa sakit. Karena apa? Karena hanya dibacakan ayat Al-Quran. Jadi ketika ada yang kepanasan, teriak-teriak dan sebagainya, ketika dibacakan ayat Al-Quran, jelaslah yang kepanasan itu adalah jin di tubuh pasien. Tapi kalau tiba-tiba belum ada proses ruqyah, kemudian langsung melakukan kekerasan ke tubuh pasien, baik itu memencet jempolnya atau memencet bagian tubuh yang lain, tentu yang kesakitan adalah pasien, bukan jin di tubuh pasien. Ini yang perlu disadari.